tanpa jasa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Entah, apakah Republik Indonesia masih berdiri sampai kini atau tidak, tanpa mengurangi sumbangsi para pahlawan lainnya. Namun, nama sosok Raja Yogyakarta ini memang teramat besar bagi bangsa Indonesia terutama di awal kemerdekaan. Bahkan, Perdana Menteri Muhammad Nasir menyebut bahwa Sultan Hamengkubuwono IX sebagai penjaga gawang perjuangan kemerdekaan yang sumbangsinya pada bangsa teramat besar. Kisah ini ditulis dalam buku Tahta untuk Rakyat yang ditulis oleh Atmakusuma dan Muhammad Rum tahun 2011. Dulu, saat Indonesia menyatakan diri baru merdeka, Sri Sultan Hamengkubuwono IX langsung mengucap sumpah setia pada pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan ketika ditanyai oleh Bung Karno akan sikap yang akan diambil Sri Sultan apakah bergabung ke dalam Republik Indonesia atau tidak, beliau langsung berujar bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat, berbentuk kerajaan yang merupakan daerah istimewa, adalah bagian dari Republik Indonesia dan tak sedikit pun tanah Yogyakarta akan bergeser menjadi negara lain. Semangat pengabdiannya secara sukarela kepada Republik bukan sebuah retorika semata. Kala itu, di awal revolusi khas negara Republik Indonesia tengah kosong setelah proklamasi kemerdekaan, negara yang baru seumur jagung begitu rapuh dan berguncang di tengah tekanan Belanda yang tidak mau hengkang dari tanah ibu pertiwi. Negara Indonesia tidak memiliki kekuatan finansial yang cukup kala itu, ditambah begitu banyaknya aset bangsa yang masih dimiliki oleh orang asing menambah daftar panjang perencanaan akuisisi dan peralihan akan kekuasaan, dan atas inisiatifnya sendiri Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian menyumbang sebagian kekayaan yang dimiliki keraton untuk dijadikan sebagai kas negara. Sekitar 6,5 juta golden, atau setara dengan 44 miliar rupiah saat ini, langsung disumbangkan oleh Sri Sultan sebagai bagian dari perencanaan dan pematangan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Terlebih, Sri Sultan Hamengkubuwono IX melarang untuk mengungkit sumbangan tersebut kepada anak cucunya, dan beliau sama sekali tidak mengharapkan negara mengembalikannya. Sekedar informasi tambahan, tidak semua kerajaan di Indonesia langsung bersedia menyatakan kedaulatan Republik Indonesia saat itu, ada beberapa malah kemudian memihak kepada Belanda pasca pengusiran Jepang dari Indonesia. Presiden Soekarno langsung menyambutnya dengan gembira. Dalam surat balasan, Soekarno yakin Sultan akan mencurahkan segala kemampuan untuk kemerdekaan Indonesia. Benar saja, saat kondisi genting akibat ulah Belanda, ibu kota Republik Indonesia sempat dipindahkan sementara ke Yogyakarta yakni, tanggal 3 Januari tahun 1946, para pemimpin Republik Indonesia dipaksa mengungsi ke Yogyakarta dan Sri Sultanlah yang memberikan rumah dan kantor untuk para tokoh nasional selama sepeninggalnya di Yogyakarta. Ketika Belanda menyerang Yogyakarta tanggal 19 Desember tahun 1948, Sri Sultan tetap tinggal di Yogyakarta. Sultan juga yang memasang badan saat Jenderal Meyer dan Kolonel Van Langen ingin menggeledah keraton Yogyakarta untuk mencari gerilyawan yang bersembunyi di tengah keraton. Dia tak gentar walau moncong meriam tank-tank Belanda sudah diarahkan ke keraton kala itu. Di kemudian hari, Belanda kemudian mencoba mempengaruhi Sultan agar mau bekerja sama. Apa yang ditawarkan Belanda sangat menggiurkan. Belanda membujuk untuk Sri Sultan mau berpaling. Sejarawan Jormekti Kahin menuliskan, pertama Belanda menawarkan untuk mendirikan kembali satu daerah yang sama dengan Kesultanan Mataram yang lama yang meliputi Yogyakarta, Surakarta, Kedu, Banyumas dan Madiun, dan Sri Sultan akan menjadi wali negaranya berbentuk monarki. Kemudian daerah ini diperluas lagi dengan sisa bagian Jawa Tengah dan seluruh Jawa Timur termasuk Madura, itu pun jika Sri Sultan mau. Melihat Sultan tak tertarik, Belanda kemudian menambah tawarannya, kali ini ditambah dengan sejumlah besar saham di perusahaan pelayaran Belanda dan perusahaan kereta api yang membentang Jawa. Sultan segera menolak tawaran ini, dan Belanda akhirnya terpaksa mengakui bahwa mereka telah salah menilai Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan meneruskan perjuangannya untuk mengusir Belanda. Dialah yang sebenarnya punya ide mengobarkan serangan umum tanggal 1 Maret yang dimana
Hal itulah yang menggaungkan kepada dunia bahwa Indonesia masih tetap ada dan membawa Indonesia dapat berbicara banyak di kancah perundingan internasional bersama Belanda. Begitulah edisi Sejarah Tokoh Pahlawan Nasional. Besar harapan admin, kita semakin mencintai sejarah dan menumbuhkan nasionalisme kita bersama. Jika kalian suka bisa langsung menekan tombol subscribe untuk mendukung semangat menolak lupa, dan karena Indonesia begitu kaya akan sejarah, maka, mari kita buat semangat estafet dan merajut semangat cinta tanah air ini ke semua pihak. Salam sejarah, salam jas merah.